Selamat pagi, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema massa molekul relatif atau MR. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Reni pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait dengan perbedaan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Sebetulnya perbedaannya apa sih Bu? AR itu dan digunakan kapan gitu kan? AR atau massa atom relatif itu digunakan untuk unsur. Ini ya, sudah diberi tanda sama Bu Reni. Di sini ada H2. Ya, ini termasuk ke dalam unsur, tetapi yang perlu kalian perhatikan nanti adalah H2 itu adalah unsur hidrogen, tetapi karena dia berwujud gas, maka dia akan selalu ditulis dalam keadaan diatomik. Ingat ya, keadaan diatomik itu berarti dia selalu ditulis dalam simbol yang berangka 2. Selain ada hidrogen, di sini juga ada natrium, di sini juga ada karbon, ada sulfur, dan ada gas oksigen. Masih ada banyak contoh unsur yang lain. Di sini udah ini hanya ambilkan sebagian. Kemudian MR itu digunakan untuk apa? MR itu digunakan untuk senyawa atau molekul. Contohnya di sini, contoh dari senyawa ada HNO3 atau asam nitrat, kemudian ada Na2SO4 atau natrium sulfat, dan ada contoh dari molekul. Bu, taunya itu molekul gimana gitu ya? Taunya molekul di sini biasanya dia akan terikat oleh air, terikat oleh sejumlah molekul air. Jadi kalau di sini ini adalah tembaga 2 sulfat 5 hidrat. Artinya di sini ada 5 buah molekul air yang terikat pada CuSO4. Bu, CuSO4 itu kayak gimana sih? Besok kalau kalian masuk lab nanti bisa ditunjukkan sama Bu Reni ya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan Bu Reni bahwa adanya logam Cu yang merupakan unsur golongan transisi akan memberikan warna pada senyawa yang terbentuk. Jadi untuk tembaga 2 sulfat ini berbentuk serbuk dan berwarna biru. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, sekarang contoh soal untuk lebih memperjelas dan juga untuk latihan kalian. Di sini Bu Reni akan tambahkan beberapa soal selain dari yang kemarin. Soal yang pertama adalah menentukan MR dari senyawa atau molekul. Sekarang kalian perhatikan di situ ada 3 pilihan. A itu H2SO4, B NaCl, dan C ada H2C2O4 6 hidrat atau ini adalah asam oksalat ya. Dari ketiganya ini manakah yang termasuk ke dalam molekul? Yang H2SO4, kemudian NaCl ataukah asam oksalat? Ya, betul sekali. Yang termasuk ke dalam molekul di sini adalah asam oksalatnya karena dia mengikat sejumlah molekul air. Oke. Kita akan coba selesaikan soal yang pertama ini dulu. Oke. Untuk soal yang A. Oh iya, Bu Reni lupa ya di sini belum memberikan AR-nya ya. Oke, Bu Reni tulis di sini dulu. Diketahui biasanya seperti pada pertemuan sebelumnya di sini ada AR untuk H itu adalah 1, S itu 32, O itu 16, CL itu 35,5, dan C itu 12. Oke, karena kita hanya akan menggunakan kelima unsur ini untuk menyelesaikan soal pertama, sekarang kita akan coba selesaikan dulu yang pertama. Soal yang pertama yaitu menentukan MrH2SO4. Rumusnya seperti yang sudah disampaikan di sini, kita cari jumlah atom dari H dulu. Berarti 2 dikali ini 2 dikalikan dengan ARH ditambah 1 kalikan AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O. Oke, sekarang berarti 2 dikali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Berarti hasilnya 2 tambah 32 tambah 64. Ketemunya berarti berapa? 98.
Itu ya. Kemudian untuk yang B. Untuk yang B di sini untuk NaCl. Nah, NaCl di sini, yuk sekarang kita buat dulu. NaCl. Ini yang B, NMR dari NaCl. Oke, sama ya. Jumlah atomnya Na adalah 1, kalikan dengan AR-nya Na, ditambah dengan jumlah atom Cl adalah 1, kita kalikan juga dengan AR-nya Cl. Sehingga akan diperoleh 1 dikali AR-nya Na 23, ditambah Cl itu 1 dikali 35,5. Oh iya, di sini lupa ya, Bu Reni ternyata belum mencantumkan Na. Oke, untuk yang Na di sini 23. Na di sini 23. Oke. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 1 kali 23 ketemunya 23 ditambah 1 kali 35,5 35,5 sehingga akan ketemu jawabannya 58,5. Itu ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan untuk yang C. Untuk yang C, di sini kita akan mencari MR dari molekul asam oksalat. H2C2O4 6H2O. Bu Reni akan selesaikan di bawah ya. Nih. Atom hanya berarti jumlahnya 2, kita kalikan dengan AR-nya H, ditambah atomnya C, 2, kita kalikan dengan AR-nya C, kemudian atomnya O ada 4, kita kalikan dengan AR-nya O. Lalu bagaimana dengan sejumlah molekul hidrat yang diikat? Untuk molekul hidrat yang diikat, di sini tandanya tetap ditambahkan. Tetap ditambah dengan 6 molekul dikalikan MR dari H2O. Oke, ini kita coba selesaikan dulu. 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 16 ditambah 6 kali MrH2O. Berarti kita selesaikan dulu. Jumlah atomnya H di situ ada 2. Kita kalikan juga dengan AR-nya H. Oke, ditambah jumlah atomnya O1. Kita kalikan dengan AR-nya O. Sehingga akan diperoleh 2 kali 1. 2 ditambah 2 kali 12, 24 ditambah 4 kali 16, 64 plus 6 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 16. Sehingga akan kita peroleh 64 ditambah 24. Ketemunya 88 ditambah 2, 90. Oke, nah yang perlu kalian perhatikan di sini ya, Cah. Perhatikan, di sini ada tanda plus 6. Ini tidak boleh langsung kalian jumlahkan dengan 64. Kenapa? Karena 6 ini harus kita kalikan terlebih dahulu dengan MrH2O. Sehingga ini kita selesaikan sendiri. Jadi yang tadi dijumlahkan Bu Reni hanya untuk H, C, dan O. Kemudian ini kita tambah dengan 6 kali 2 tambah 16. Ketemunya adalah 18. Sehingga akan diperoleh hasil 90 ditambah 6 kali 8. 48. Masih nyimpan 4. 6 kali 1. 6 tambah 4 berarti 12. Sehingga di sini 90 ditambah 128 ketemunya adalah 218. Itu ya. Oke, sudah jelas apabila nanti ketemu dengan soal yang berbentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal kedua.
Di soal yang kedua, kalau tadi kalian disuruh mencari massa molekul relatif, kalau soal yang kedua sudah diketahui massa molekul relatifnya atau MR-nya. Sudah diketahui MR-nya 40, yang ditanyakan adalah berapakah massa atom relatifnya. Massa atom relatifnya itu adalah AR ya, AR dari unsur M. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Oke. 2. Ya, di sini diketahui bahwa MR dari MOH itu adalah 40. Diketahui di sini bahwa AR dari O itu adalah 16, kemudian AR dari H itu adalah 1. Sekarang yang ditanyakan adalah AR dari M. Nah, dengan menggunakan rumus yang masih sama, sekarang kita coba kerjakan. MR dari MOH rumusnya adalah jumlah atomnya M di sini adalah 1, kita kalikan dengan ARM ditambah jumlah atomnya O1, kita kalikan dengan AR-nya O ditambah jumlah atomnya H1, kita kalikan dengan ARH. MRMOH 40 sama dengan 1 kali ARM, maka boleh ditulis ARM ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1. Sehingga di sini 40 nilainya sama dengan ARM ditambah 1 kali 16, 16 ditambah 1. Sehingga 40 sama dengan ARM ditambah 17. Hasilnya adalah ARM bisa kita hitung. Ingat pindah ruas ya, masih ingat pembelajaran aljabar di matematika, di mana jika di sebelah kanan ini ada tanda penjumlahan, ketika dia pindah ruas, dia akan berganti jadi pengurangan. Oke, berarti di sini 40 kita kurangi 17, ketemunya adalah 23. Sehingga diketahui ARM adalah 23. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan dan penjelasan kita pagi ini. Bu Reni lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.